bagi kita semua, dan semoga kita yang sedang menyaksikan tayangan video ini berada dalam keadaan sehat walafiat. Di bawah naungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Hermon Timika, saya Desi Natalia Lesu, SPD MUM, NUPTK 1555764665230203, merupakan salah satu dosen tetap yang berhome base di program studi pendidikan bahasa Inggris. Selaku dosen tetap, kami diwajibkan untuk memenuhi amanah Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui video ini, saya akan menjabarkan pernyataan diri dosen dalam bidang pengajaran sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Melalui mata kuliah morfologi yang saya ampuh pada semester genap dengan bobot 2 SKS. Berikut saya akan jabarkan secara singkat rencana pembelajaran semester. Morfologi merupakan salah satu mata kuliah bidang keahlian MKDK pada program studi pendidikan bahasa Inggris. Mata kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dasar mahasiswa tentang struktur internal kata dan bagaimana proses kata dibentuk serta dimodifikasi. Terdapat beberapa capaian pembelajaran dari mata kuliah morfologi. Yang pertama, mahasiswa mampu untuk menjelaskan konsep dasar morfologi, mahasiswa mampu untuk menjelaskan proses-proses morfologis, mahasiswa mampu untuk menganalisis morfem dari tiap prosesnya, serta penggunaannya dalam kalimat dan teks. Dan mahasiswa mampu untuk memilih, mengenali, dan juga menggunakan jenis kata sesuai dengan kegunaan dan konteksnya. Sejumlah materi akan dipelajari agar capaian pembelajaran bisa terpenuhi, yaitu materi pertama tentang konsep dasar morfologi, meliputi materi konsep morf, morfem, dan juga allomorf, dan materi tentang jenis-jenis kata seperti part of speech dan juga word classes seperti open and closed compound words. Selanjutnya, materi yang kedua adalah materi tentang proses-proses morfologis, meliputi affixation, non-affixation, derivation, inflection, dan juga materi proses komposisi atau pemajemukan seperti compound words dan collocation. Selanjutnya adalah materi analisis morfem pada tiap proses dan juga penggunaannya dalam kalimat dan teks. Dan pada akhirnya adalah materi tentang cara memilih, mengenali, dan juga menggunakan jenis kata sesuai kegunaan dan konteksnya. Nah, bagaimana proses pembelajaran berlangsung? Saya akan ulas dengan menggunakan teknik DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama, delivery. Pembelajaran yang dilakukan adalah pembelajaran tatap muka sebanyak 16 kali pertemuan. 14 kali pertemuan diperuntukkan untuk proses belajar mengajar, dan 2 pertemuan lainnya adalah untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada awal pertemuan, saya melakukan pengenalan mata kuliah terlebih dahulu. Kemudian, pembahasan tentang aturan-aturan, materi pembelajaran, metode pembelajaran, penugasan, dan juga sumber referensi yang akan digunakan selama proses perkuliahan. Beberapa metode pembelajaran seperti ekspositori, diskusi, probing, penugasan, dan juga demonstrasi saya terapkan selama proses pembelajaran. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan adalah media laptop dan juga LCD projector untuk menampilkan gambar maupun PowerPoint. Yang kedua, interaction. Interaksi saya selaku dosen bersama mahasiswa kami lakukan dalam bentuk luring maupun daring. Dalam bentuk luring, biasanya ada pertemuan sebelum atau setelah mata kuliah selesai. Bisa juga dengan temu janji sebelumnya. Secara daring, kami menggunakan beberapa aplikasi seperti aplikasi WhatsApp yang kami pakai sebagai media sharing agar mahasiswa dapat melakukan tanya jawab maupun konsultasi seputar materi atau seputar perkuliahan. Dan juga aplikasi ini diperuntukkan untuk informasi cepat tanggap. Aplikasi lain yang kami pakai adalah aplikasi Google Classroom. Aplikasi ini kami fungsikan untuk membagi terkait informasi-informasi seputar mata kuliah, membagi informasi terkait materi, dan juga untuk pemberian atau pengumpulan tugas. Yang ketiga, assessment. Terdapat beberapa indikator yang saya gunakan dalam penilaian. Yang pertama, kehadiran dan juga keaktifan. Selain itu, diskusi presentasi, penugasan, kuis, dan tentunya ujian. Penilaian saya lakukan secara objektif, yaitu berdasarkan pada performa tiap mahasiswa. Secara akuntabel, yaitu dengan mengikuti aturan penilaian maupun format penilaian yang sudah diberikan. Dan yang terakhir, secara transparan, yaitu dengan menyampaikan hasil kerja mahasiswa sehingga dapat memberikan ruang dan kesempatan bagi mereka memberikan umpan balik jika diperlukan. Demikianlah pemaparan saya terkait rencana pembelajaran semester pada mata kuliah morfologi dengan materi compound words. Pada tayangan selanjutnya, saya akan menampilkan
unjuk kerja saya dalam bidang pengajaran. Selamat menyaksikan. Good afternoon, students. Good afternoon, Miss. It's a happiness for me to see you all again and welcome back to our class, Morphology. By the way, how are you today? I'm good. Great. Okay, nice. And what about the other students, Miss Winda? They didn't attend. Did they tell you why? No? Okay. Just list the names of the absent students. Thank you. Before we start the class, I want to ask someone to pray. Miss Bree, can you please? Stand up, please. Okay, before we start our class, let's pray together. Thank you, God, for this beautiful day. Now we're going to learn English, so please bless us in the beginning and in the last. Thank you, God. Amen. Amen. Thank you very much. Please, everyone, have a seat. Can we read together? This is a nice quote from Jonathan Colford. Okay. Let's go. The English language is a work in progress. Have fun with it. Okay. Jonathan Colford. So just have fun with our class today. All right? Yes. Yeah. Can you help me to clap your hand in this way? Can you do? Okay, keep going. Yeah, keep going. What do you call a cake in pen? I call a champion, Nice. What do you call a rainbow board? I call a champion, rainbow. Nice. What do you call a mountain fruit? I call a mountain. Nice. What do you call a straight one way? I call a straight one way. One way street. Okay. Thank you, everyone. Applause. I believe that everyone is ready for the class. Our topic today is about compound words. And today is our 9th meeting. So actually, the compound words is everywhere in our daily life, ya. Kita sudah menggunakan sebenarnya compound words dalam kehidupan sehari-hari. But the problem is, many people do not consider the use of compound words is important. Belum banyak yang sadar ya, kalau ternyata itu penting. Nah, ini kita akan tahu kenapa sih kita harus atau penting kita belajar compound words. Sedikit ulasan, compound words atau dalam bahasa Indonesianya kita sebut dengan kata majemuk. Yes, kata majemuk merupakan kata kombinasi. Nah, kombinasinya bisa menggunakan kata-kata seperti noun, verbs, adjectives, ataupun preposition. I have one reflective question, and I want you to answer me after this. What is the importance of studying compound words? Okay, can you guess what is it? Fire. Fire. Okay, louder please. Fire. It's a fire. We combine this word with, can you guess? Fly. Good. Lalat. Kata fly sendiri bisa punya makna yang lain. Apa itu? Terbang. Betul sekali. So when we combine fire and fly, it will be firefly. What is firefly? Kunang-kunang. Betul sekali. Good job. Correct. Nah, dalam belajar compound words, ada 3 pilihan. Apakah cara tulisnya seperti ini? Fire, hyphen, and fly? Or firefly with space or without space like this? Miss Jija? Yang paling bawah. Ini ya, yang hijau. Okay, good. That's the correct answer. Ya, itu kata yang tepat ya. Nah, sekarang saya mau kita perhatikan bersama penggunaannya, the use of the word firefly in sentences. Okay, so we have the sentence, the fireflies above my head. Can you translate? Kunang-kunang di atas rumah saya. Kunang-kunang. Remember, the writing-nya tadi pisah atau sambung? Sambung. Jadi kalau dipisah berarti bukan kunang-kunang. Oke? Nah, kata kunang-kunang dipakai seperti ini.
Berarti kalau yang seperti ini, the fire, api terbang di atas kepala saya. Nah, kalau yang kedua, menyala dalam. Anda bisa sebutkan apa sih perbedaan dari kedua kalimat ini? Yes, Miss Hasma. Untuk yang pertama, the fireflies itu tulisannya dipisah, dan yang kedua, the fireflies itu digabung. Oke, bisa dianalisa dalam kalimat subject verb. Kalau kalimat pertama, yang menjadi subjeknya yang mana? Subjeknya yaitu fire. Yes, betul sekali. The fire. Yang verbnya flies, terbang. Ya. Kemudian yang di bawah subjeknya which one? The fireflies. Nice. Nah, ini kalau fireflies-nya dalam jumlah banyak, ya, lebih dari satu. Good job. Verbnya adalah good. Okay. So, can you tell me now, based on the sentences we have learned together, what is the importance of studying compound words for you? Kita sudah belajar kata fire dan fly membentuk kata yang baru. Menggunakannya dalam kalimat juga bisa berbeda. Nah, sekarang apa pentingnya? Dan Emi. Bisa menggabungkan antara kalimat kata subjek dengan verb yang satu kata yang baru. Oke. Arti yang baru. Ya, berarti Miss Mia mendapatkan kata yang baru dengan makna yang baru. Ada lagi? Kenapa penting kita belajar ini? Oke, nah tolong diperhatikan ya, tolong dicari tahu kenapa sih. Nah, kalau dari Miss ada beberapa. Yang pertama tentunya kosakata meningkat dong. Tadi yang tidak tahu fireflies jadi tahu, betul? Kemudian penguasaan bahasa. Selain itu kita mengerti bahwa kata-kata yang digabungkan punya makna yang khusus, ya. Dan juga dengan mengetahui compound words atau kata majemuk, kita memahami bagaimana cara kata baru dibentuk. Nah, salah satu pembentukan kata adalah melalui cara compounding atau pemajemukan, ya, atau digabung. Dan juga bagaimana kata-kata tersebut digunakan dalam konteks yang beragam. Ya, tadi sudah dilihat ya contohnya. Oke. So in this topic, we are going to learn about two subtopics, the concept and also the types of compound words. Ya. Here are the indicators of the learning achievement. Di akhir kelas, Miss berharap Anda dapat menjelaskan konsep dari compound words dengan tepat. Kemudian Anda dapat mengklasifikasikan atau mengelompokkan jenis-jenis compound words dengan tepat. Dan yang terakhir, Anda dapat menggunakan compound words berdasarkan pada jenis-jenisnya. Jadi kita gunakan di dalam kalimat. Seperti contoh tadi, ketika dalam kalimat, loh ternyata beda ya, karena seperti itu aturannya ya. So now I'm going to explain. Please pay attention. Compound words are two or more words combined to form a new word, or a phrase that acts like a single word to create new meaning. Sudah? Masih ingat tadi ya, fire and flies itu terdiri dari dua kata. But tidak hanya sebatas dua kata, bisa dua, tiga, ada juga yang bahkan lebih. Tapi pada umumnya dua. Nah, bisa kita hitung sebagai satu kata, seperti kata firefly tadi. Ada juga contoh-contoh lain, dia dalam bentuk frase atau dua kata. Contohnya, di sini ada noun plus noun, so we have pen and cake. So it will be pancake. Or adjective plus noun, it will be noun. For example, full moon. What is full moon? Bulan purnama, ya. Suaranya agak besar ya untuk menjawab. Oke, nah, bisa diperhatikan. Inilah cara penulisan full moon. Dia terpisah. Ada juga noun plus verb, it becomes a verb. Baby and sit, it becomes babysit. Is it a verb or a noun? Babysit. Verb, yes, nice.
verb yang artinya menjaga, merawat, ya, babysit. Remember, kebanyakan kita selalu bilang baby sister, ya. Nah itu beda maknanya. Harusnya babysitter. Oke, jadi kata babysit kalau kita tambahkan dengan suffix er, dia akan menjadi orang. Ya, it's a noun. Oke. Next. There's also kata yang punya peran lebih dari satu. Contohnya noun atau verb, check. It can be verb or it can be noun. Ketika dia digabungkan dengan preposition, kata depan in, dia akan menjadi check-in. Nah, check-in sendiri, ini uniknya. Dia bisa menjadi adjective, dia bisa menjadi noun, dan dia bisa juga menjadi verb. Let's take a look on this. As a noun. Ingat, noun akan dimulai dengan artikel. Tidak selalu ya, tetapi itu salah satu cirinya. I will do the check-in for our flight. It's a noun. Ya. And as an adjective, please proceed to the check-in counter. Oke? Check-in di sini bersifat adjektif karena adalah adjektif karena dia menjelaskan noun. Counter apa? Counter check-in. Dan yang terakhir, as a verb. I need to check in for my flight tomorrow. Ya, ada kata to. Ini ya, to infinitive. Ini main verb, ini to infinitive. Otomatis itu adalah verb. Oke. Nah, this is what I said before, that compound words is not only combined from two words, but it could be more. Bisa tiga seperti ini. Ya, ada kata and then? And then? Okay, can you tell me about up to date? Dia dibentuk dari kata apa ini? Up. Is it noun, adjective, or preposition, or what? Yes, preposition. What about to? No. Preposition. And then? Date. It's a noun. Good. It's a noun. Okay. Nah, kenapa mereka harus dipasangkan? Kalau tanpa dipasangkan dengan hyphen, dia bisa menimbulkan kata yang berbeda. Ya, kalau secara bahasa Inggris sehari-hari seperti Hasma ke rumah atau Hasma ke Winda. Nah, contohnya seperti itu ya. And what about merry go round? Merry is an adjective, noun, verb. No, it's not pronoun. Merry. Merry is a synonym of happy. So it's an adjective. Yes. Okay. What about go? Verb. What about round? No, it's an adjective. Yes, good. Okay. And mother-in-law. Mother. Noun. Ya, fokus ya. In preposition. What about low? Is it noun? Verb? Noun. Yes, itu noun tetap ya. Oke. Nah, sama seperti ini ya. Kalau tanpa hyphen, kita bisa saja artikan dalam bahasa Inggris sembarangan atau serampangan. Mary pergi berkeliling. Mary pergi berputar. Atau seperti ini, ibu dalam buku. Oke. Makanya disitulah kita belajar pentingnya penggunaan hyphen dan cara penulisan compound words yang benar. Oke, is there any questions so far? Ada pertanyaan? Ya, oke. So, what is the meaning merry-go-round? Oh, the meaning? Yes. That's a good question. Let's see together. So actually, merry-go-round is this. Ini adalah wahana atau komedi putar ya. Ya, ini namanya. Jadi penggunaan merry-go-round di sini karena ini benda, maka ada artikel ya, the merry-go-round. Jadi komedi putar ini sedang kosong. Sudah? Nah, penggunaan merry-go-round atau compound words yang ditulis menggunakan hyphen, jika di belakangnya ada noun yang lain, maka dia bisa saja menjadi adjective. Contohnya seperti ini. Okay, so then the man is dancing happily because for him it's not a merry-go-round party. Nah, merry-go-round bisa kita artikan sebagai suatu situasi yang monoton, yang tidak ada perubahan, yang sama saja, atau yang bisa diprediksi.
Sudah? Itu arti dari merry-go-round. Okay. Is it interesting, isn't it? Yes. To study about words. Okay. Now we go to the second subtopic. So the compound words have three types, as you can see here. The first one is open compound words. Open compound words, as you can see in the example here, full moon. The compound words which are separable. Dia ditulis terpisah. Bisa dengan sederhana kita gunakan tangan ya, open. Berarti ada space di tengah. Kemudian close compound words, inseparable. Without, yes, the close, tertutup. And the last one, hyphenated compound words. Separates by hyphen. Dia terpisah dengan tanda hubung. Ya, okay. It's so easy because you can see on those examples over there. Full moon, pancake, merry-go-round. Ya. Jadi untuk menulis kita harus memperhatikan jenis dari compound words tersebut. Apalagi ketika sudah ditulis dalam kalimat. I have an exercise. Okay. So there are three pictures there and three pictures here. Can you match each picture with the other parts to combine the words to make them correct compound words? Boleh angkat tangan? Yes, Miss Winda. Number 1, let's see, watermelon. 1 and C, watermelon. Okay, how can you write it? Can you come here and write? Yes. And then what about number 2? Raise your hand. Miss Grace. Number 2, school. A. Bus school. Okay, so it's 2 and 8. Yes. School? School bus. Okay, can you come here and write? And also give the name, yeah? The last one is Jija. What is that? Number 3 will be Yeah, it's a one way. one way. Good. Are you done? What is this? Number 1, let's see. Oh, okay. Can you write the types? No, the types of compound words. Is it open, close? Can you come with another? Yes. Is it open, close, or happening? Okay, Miss Jija, your turn, please. Can you give turn? Yeah, can you go there? Miss Grace, can you move? Okay. Yeah, done. Okay, done. It's okay. Thank you. And then the last one. Miss Jija. Okay, very well done. Thank you, everyone. Now let's see together the answer. So here are the answer. Water, noun, melon, noun. It becomes noun, water, melon. And Miss Winda answers is close compound word. Is it correct? Close, yes, close, yeah, close. Tidak ada spasi. Number 2, school. School bus. School bus. Yes, it's an open compound word. And the last one. One way, compound words. Let's see together there. Penulisannya bisa membuat atau menghasilkan makna yang berbeda. Ya, oke. Misalnya one street, satu jalan, tetapi kalau one way street bisa berarti satu arah. Nah, di sini one way-nya adalah adjectives, kata sifat. Ya, sementara di sini juga berbeda ya. One straight, the other way. Alright. Do you have any more questions so far before I give you a quiz? No question? For number 1, you explain brief the concept of compound words, and the second, give example of each type. One type, one example only. And then for the 3 sentences, you can choose A or B. A or B. To fill with the correct context used in sentence.
All right, everyone. I guess the quiz is over, and let's check together your words. Can someone tell me or explain to us in brief the concept of compound words? Okay, you can use bahasa or combine. Yeah, Miss Grace. Yes, please. Two or more words combine to words and form a new word or phrase that act like a single word. Yes, correct. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Miss Grace. Good job. Thank you. Ya, masih diingat ya. Jadi dia kombinasi dua kata atau lebih yang menghasilkan makna baru. Oke, dan juga dia tidak hanya terbentuk menjadi satu kata, tapi juga bisa dalam bentuk frase. What about number 2? Can you give me example of each type of compound words? Yes. Miss Sil, can you help? Open compound words. Full and moon. Yes, full, moon. Good, it's an open. What about closed? Close, water and melon. Watermelon. Good. And what about hyphenated? Miss Bree. Yes. Mother-in-law. Good job. Okay, thank you. Now let's move to the 3 sentences. Miss Grace again. Okay, what about this? Can you read the sentence and give the correct answer? This is the system I spent my childhood. Yes. Childhood. Yeah? Yeah? Okay, and this one? The child school is red. Very good. Good job. The childhood is red. Ya, childhood berarti ini ya, menutup kepala dari seorang anak. Okay. This is the city where I spent my childhood. Inilah kota tempat saya menghabiskan masa kecil saya. What about number 2, ma'am? Can you? Number 2. Yes. They test drive the new car near their office. Okay, so which one? The second. The second. Yes. They test drive a car near the office. Great job. It's a verb, yeah? Good. And what about number 2? I usually do test drive Yes. or process. Purchasing The new car. Good job. Okay. Ya, test drive pakai hyphen bisa menjadi noun. The last one. Sir Maher, please. This all bla 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 me happy. Pilih yang kiri atau kanan? Yes. The first. Okay. Ada yang setuju atau punya pendapat beda? Miss Angel? Yang kanan. Ya. Kalau diartikan berarti rumah? Membuat saya Ya, rumah? Ya, rumah tua ini membuat saya happy. Bahagia. And then this one? There are some references or learning sources that you can read. You can go to the Google Classroom and you can find those books. And also you can check videos and you can watch for your additional sources of learning. And this is the 8th assignment. I would like to ask you to check your Google Classroom because I already prepared or provide some compound words and you have to list the words based on their types. And in our next meeting, we're going to learn about collocation. So collocation is also still in the same class with the composition, okay, together with the compound words. So that's all for our class today, and lead us please in a prayer to end the session. Miss Asma, can you please lead us in a prayer? Alright, Miss and friends, before we go home, let's pray together. Dear God, we are just done with the class and about to go home. We believe you will always take care of us to our lovely house. Thank you for the amazing moment with our coach. We love and thank you. Thank you. Amen. Thank you very much for today's class and see you again next week. Thank you.